هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلمت على صومك يوم الجمعة أنصت والإمام يهتف فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulilladzi waffaqa man sa'a min khalqi bifadlihi wa karamihi wa khadala man sa'a min khalqi bimaksiyatihi wa adlihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sabibaha wa la misla wa la dilla wa la hadda wa la hujjata wal a'dala. أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا حبيبنا وعظيمنا وكريمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفاته وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
amma ba'du. Faya usikum binafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah di tanggal 19 bulan Rajab. Di bulan Rajab yang mulia ini kita bertemu dengan sebuah momentum yang agung, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran sudah dijelaskan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke ilal Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda atau kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mukjizat Isra telah tetap dengan nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan ijma'. Oleh karena itu kita wajib mengimaninya. Perjalanan Isra terjadi dengan roh dan jasad Nabi. Hal itu bukanlah suatu yang sulit bagi Allah, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Oleh karenanya para ulama menegaskan, barang siapa yang mengingkari mukjizat Isra, berarti ia telah mendustakan Al-Quran, dan barang siapa mendustakan Al-Quran, maka ia tidak lagi tergolong sebagai bagian dari kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, pada Isra dimulai dari rumah Ummu Hani bin Abu Thalib, sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Abu Dar menyampaikan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atap rumahku dibuka ketika itu aku di Makkah. Jibril turun dan membelah dadaku, lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian ia datang membawa bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Maka ia menuangkannya di dadaku, kemudian menutupnya dadaku kembali. Hadis Muslim Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Saddad bin Aus rahimahullah. Ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau perjalanan Isra? Nabi menceritakan, aku melakukan sholat malam bersama para sahabatku di Makkah. Lalu Jibril mendatangiku dengan binatang putih. Postur tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bak atau peranaan kuda dan keledai. Maka Jibril berkata, naiklah. Namun buruk bergoyang kegirangan saat aku mendekatinya. Lalu Jibril memutar buruk dan memegang telinganya dan menaikkanku ke atas punggungnya, sehingga
Akhirnya binatang tersebut berangkat membawa kami. Kaki melangkah sejauh pandangan mata hingga kami sampai ke suatu daerah yang penuh dengan pohon kurma. Lalu Jibril menurunkanku seraya berkata, laksanakan sholat di tempat ini. Aku pun melaksanakan sholat di tempat tersebut. Kemudian kami naik ke atas buruk lagi dan Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau tadi melakukan sholat? Nabi menjawab, Allah lah yang maha mengetahui. Jibril berkata, engkau tadi melakukan sholat di Yasrib, di Tahbah, yang kemudian di hari tersebut dinamakan Madinah. Ma'asyiral hadirin Jumat rahimakumullah, Nabi di dalam itu berpindah dari satu ke tempat berikutnya dengan mengendai buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi melakukan sholat di Bukit Sur atau Tursina, tempat diperdengarkannya kalam Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di Bethlehem, tempat Isa al-Masih bin Maryam alaihissalam dilahirkan. Nabi bercerita, kemudian Jibril kembali membawaku hingga kami memasuki kota Baitul Maqdis dari pintu Yamani. Jibril pun mendatangi arah kiblat Masjidil Aqsa dan mengikat buruk di sana. Lalu kami memasuki Masjidil Aqsa dari pintu yang terkena cahaya matahari dan bulan. Kemudian aku melakukan sholat di salah satu tempat di masjid tersebut. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, peringatan Isra adalah peringatan yang agung yang menyegarkan ingatan kita tentang sejarah hidup makhluk Allah yang paling agung, pemimpin makhluk seluruhnya yang menjelaskan hakikat kebenaran dan menampakkannya, pemilik mujizat-mujizat yang luar biasa dan menakjubkan, penghulu para nabi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam yang agung, di malam yang agung. Allah memperlihatkan keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua nabi dan rasul. Allah mengumpulkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sebagai imam bagi mereka semua. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban yang mengagumkan, hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Di antaranya ketika beliau melewati kuburan tukang sisir putri Fir'aun, beliau mencium bau wangi yang muncul dari kuburan perempuan muslimah yang soleh tersebut, perempuan yang Allah berikan kepadanya dan kepada anak-anaknya karunia mati syahid. Dalam kisahnya bahwa suatu hari perempuan itu tengah menyisir rambut putri Fir'aun, lalu jatuhlah sisir dari tangannya. Ia lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Putri Fir'aun bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Tukang sisir itu menjawab, iya, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Putri Fir'aun kemudian memberitahukan hal kepada ayahnya. Lantas Fir'aun meminta tukang sisir itu untuk meninggalkan agamanya, akan tetapi tukang sisir menolak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Fir'aun lalu memanaskan air di suatu wadah besar yang diisi dengan minyak hingga mendidih. Kemudian ia memerintahkan para al-bojonya untuk melemparkan anak-anak tukang sisir itu satu persatu ke air yang mendidih tersebut.
sehingga daging mereka meleleh dan melepas dari tulangnya. Namun tukang sihir itu tidak sulit sedikit pun untuk mempertahankan imannya, hingga tibalah giliran anaknya yang masih menyusui untuk dilempar. Tiba-tiba anak berbicara kepada ibunya. Allah menjadikannya bisa bicara. Anak berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah, karena siksa akhirat lebih pedih daripada siksa dunia. Jangan engkau gentar dan mundur. Selangkah pun sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran." Masrul hadirin rahimakumullah, mampukah kita di masa sekarang ini meraih puncak kesabaran seperti ini? Di masa yang penuh godaan, mampukah kita mempertahankan kebenaran yang kita yakini? Seberapa kuat kita mampu meneguhkan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa yang penuh dengan fitnah? Bisakah kita meneladani Masitoh, tukang sihir putri Fir'aun? Marilah kita berintrospeksi, menanyai diri sendiri, apakah kita telah mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita? Apakah kita telah menjauhi segala hal yang Allah haramkan? Apakah kita telah melaksanakan sholat pada waktunya? Apakah kita telah membayar zakat yang diwajibkan atas kita? Rasulullah dalam perjalanan Isra juga melihat orang yang menyebar seperti binatang-binatang ternak. Awak mereka hanya tertutup dengan kain kecil. Jibril berkata kepada Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Nabi juga melihat sekumpulan orang yang retak dan pecah kepalanya, kemudian kembali seperti semula. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang enggan dan malas menunaikan sholat kewajiban. Rasulullah juga melihat orang-orang yang memperebutkan daging busuk dan mengabaikan daging yang bagus yang sudah terpotong-potong. Lalu Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang dari umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal dan memilih sesuatu yang haram dan keji, lalu memakannya. Mereka adalah para pezina. Rasulullah juga melihat orang-orang yang minum mananah yang keluar dari para pezina. Jibril berkata, mereka adalah para peminum khamr yang diharamkan oleh Allah SWT di dunia. Inilah sebagian keajaiban yang Allah perlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari pelajaran tersebut. Masyarul hadirin rahimakumullah, sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghamman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasal ainun bi fadar wa udunin bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa daril fawahisha ma adra minha wa ma badan wa hafidhu ala ta'ati wal khuduri jum'ati wal jamaah. واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ في نفسه واستنى بملائكته فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم ادفع عن الغلاء والوباء والزنا والزلزال والمحن وسواد الفتن المطرح منها ورمضان عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية من كل البلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم نسألك ببلادنا إندونيسيا وبلادنا المسلمين وأخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله واذكروا واشكروا على نعمته واسألوا من فضله ذكر الله الأكبر.